selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Jadi di sini ada saya. Jadi seperti tadi perkenalkan, saya Ayoin, Senior Software Engineer-nya Exino. Dan sini kita ada Pak Heldian juga. Halo, selamat sore teman-teman semua. Beliau adalah Engineering Manager-nya OVO. Jadi kita hari ini memang untuk si Cloud Edition-nya itu sendiri, kita akan bahas soal kenapa sih jadi why OVO migrate to cloud. Kenapa cloud itu should be considered as a future pathway. Terus dari situ juga sebenarnya main challenge-nya waktu itu kita seperti apa ya Pak. Jadi sebenarnya sekedar informasi, saya dan Pak Heldian melakukan migrasi bersama. Ya, 1 tahun yang lalu ya. Iya, 1 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita mengalami tantangan apa aja. Jadi bagaimana OVO prepare to mitigate that. Jadi kita akan share itu di sini hari ini. Dan kalau misalnya kita ngomongin cloud itu sendiri kan pasti sebenarnya when we move to cloud there will be a benefit. Maksudnya kita mau ngomongin soal what is the immediate benefit that you can feel right away when you're moving to cloud. Oke, jadi mungkin sebelum saya ini sebentar, sorry. Jadi mungkin sebelum kita lebih lanjut ngobrol, mungkin ini berkaitan dengan ini. Jadi memang ketika kita ngomongin new customer memang akan lebih banyak yang trying cloud first gitu. Jadi untuk membuktikan ini, boleh saya tanya di sini siapa yang udah pernah coba cloud, atau mungkin siapa yang udah pakai Jira Software or Confluence or Jira Service Management anything on cloud? Boleh angkat tangan? Oke, cukup banyak ya, 8.000 mungkin ya. Oke. Baiklah, lanjut lagi pertanyaannya. Jadi ini boleh jawab, nanti kalau ada ini boleh angkat tangan. Seperti yang tadi akan ada hadiah yang bisa diambil di Exino. Jadi untuk yang sudah pernah pakai cloud mungkin boleh disebutkan apa fitur yang dirasa favorit. What is your favorite feature of cloud? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau sharing? Oke. Baiklah. Boleh ya, silakan Mbak yang di sana. Mungkin boleh dibantu. Ya. Halo, Mbak Ina. Ya. Saya Dina dari Dana Indonesia. Oh iya, Mbak Dina. Halo. Halo. Kita memang sudah berada di cloud ya, untuk 14 jam. Kalau dibilang yang minatnya kita ada 2 ya, Jira Software sama Confluence. Favorit kita pakai itu. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Dina. Ya. Nanti bisa kubut aja no Mbak. Thank you, Mbak Ina. Jadi memang favoritnya memang ya ketika kita moving to cloud, Jira Software, Confluence, ya the new one we have ITSM, we have Jira Service Management also. Oke, jadi mungkin tadi seperti ini mungkin kita mulai ngobrol ya Pak. Baiklah. Jadi kan mungkin ini kita ngobrol sebelum kita mulai migrasinya dulu. Jadi kan OVO itu sendiri udah di data center. Jadi kan kalau misalnya kita ngomong takut, biasa itu kita migrasi ke cloud biasanya adalah yang di server terus migrasi gitu kurang lebih. Tapi OVO udah di data center, tidak perlu takut end of support. What's actually driving OVO to migrate to cloud? Ya, jadi mungkin sebagai background dulu ya, sebelumnya OVO memakai Jira Software Data Center Edition. Jadi kita install di server on-premise, terus kita implement sendiri beberapa security measurement di belakangnya seperti VPN, terus the replication database dan lain-lain. Itu kita lakukan sepenuhnya sendiri oleh engineer-engineer kita. Nah, suatu saat kita mulai sadar ya bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan merawat Jira atau server-servernya itu menjadi lebih berat daripada menggunakan Jira itu sendiri. Gitu. Jadi kita harus secara rutin melakukan pengecekan database, kita secara rutin melakukan patching server misalnya, terus kita juga sering melakukan ngobrol ya sama vendornya server contohnya untuk memperpanjang warranty, untuk memperpanjang license misalnya, untuk memperpanjang maintenance. Nah itu pelan-pelan kita sadari sebagai
sesuatu repetitif yang memberikan value yang kecil, tapi memakan waktu yang banyak, seperti itu. Oke, berarti memang lebih ke arah for time saving to focus on what really matters. Benar, dan menghemat resource juga ya, tenaga dari teman-teman juga. That's also how you get management to buy in, right? Ya, jadi selain biaya atau istilahnya angka lah yang kita sebut itu manajemen ya, tapi kita juga menghitung tenaga teman-teman yang misalnya untuk patching, untuk proses maintenance itu dalam jam waktu itu kita hitungnya. Dari situ kelihatan sekali bahwa effort yang dibutuhkan itu lumayan besar. Baiklah. Jadi kan memang kalau kita lihat dari sini, the main reason itu memang untuk to focus on what really matters, cost saving juga dan seperti itu. Benar. Tapi kalau misalnya kita ngomong tantangan lain nih, sebenarnya kan kalau misalnya OVO is a financial institution also, jadi kan pasti ketika mau pindah ke cloud, dan pasti juga mungkin di sini beberapa dari teman-teman mungkin ada mengalami tantangan yang sama ketika mau pindah ke cloud tuh pasti mikir gimana sih, maksudnya tuh main challenge-nya kan pasti ada dari sebagai financial institution sendiri. Kalau dari OVO mungkin boleh di-sharing seperti apa? Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman atau Bu Iren juga masih ingat ya, mungkin beberapa tahun yang lalu kita sempat menerima berita kalau ada startup yang datanya bocor. Nah, bukan hanya data yang bocor, tapi juga password dan rekening bank misalnya. Nah, jadi itu menjadi perhatian utama kita di Jira, karena sebagai IT manager atau IT team kita nggak pernah tahu apa yang user taruh di dalam Jira seperti itu. Nah, jadi pada saat migrasi, salah satu pertanyaan paling besar adalah bagaimana kita memastikan data yang kita pindahkan ke cloud ini akan tetap aman, sehingga kita mencegah resiko yang resiko bocor ini yang akan bisa menjadi sangat besar. Itu pasti akan jadi satu perhatian besar, dan itu challenge dari IT sendiri untuk berusaha melakukan mitigasi ya, bahkan sebelum migrasi itu sendiri, assessment dan mitigasi untuk memastikan bahwa itu tidak pernah terjadi. Tapi kalau misalnya kita boleh nih sebatas boleh di-share ya, jadi preparation apa aja sebenarnya dibuat untuk melindungi atau untuk memastikan memitigasi resiko-resiko tersebut? Langkah apa aja pasti dimulai dengan mengenali resiko itu sendiri ya. Kalau misalnya kita ambil contoh resiko kebocoran data. Nah, jadi kita dalam assessment itu sudah mulai membayangkan kira-kira security level apa yang kita harapkan dari Jira Cloud, terus extra security measurement apa yang kita taruh untuk meningkatkan level pengamanan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi contohnya dari awal memang kita sudah komit bahwa Jira dan Confluence kita tidak akan bisa diakses secara anonymous. Jadi kita langsung link atau kita lakukan SSO integration ya dengan identity provider kita. Itu jadi langkah pertama. Langkah kedua adalah kita dari sisi SOP dan policy kita langsung melakukan upgrade dengan memperhitungkan keadaan di cloud, dan juga langsung kita lakukan edukasi ke semua user, impactnya apa buat mereka, dan kira-kira apa yang mereka ekstra perlu lakukan pada saat data ini pindah ke cloud. Jadi tidak hanya secara teknikal, tapi juga functional, secara SOP, policy, dan juga education ke user, ya, user experience. Itu sangat membantu sih. Jadi itu mungkin juga hal-hal yang mungkin bisa dikonsider ketika kita mau pindah ke cloud, apa aja sebenarnya yang bisa kita cegah dan kita lakukan juga dan bisa kita jaga. Tapi maksudnya kan so we talk about the process before the migration ya. Jadi apa yang nge-drive ulang lagi dan juga sebenarnya challenge itu seperti apa. Sekarang kita mungkin mengenal migrasinya ya Kak. Kita mengenal juga migrasinya. Jadi waktu itu kan kita migrasi bareng sebenarnya. Jadi udah pasti kan kita udah melakukan langkah-langkah yang kita udah tentuin kita mau ngapain. Waktu itu we have a lot of tedious list also gitu kan. Tapi sebenarnya waktu migrasi itu kalau dari sisi saya pasti ada tantangan yang berbeda yang biasa dihadapi teman-teman yang mungkin boleh di-share waktu migrasi itu yang terasa banget sebagai main challenge itu gimana sih? Ya, jadi
mungkin salah satu challenge yang waktu itu kita alami ya, Bu Iren, itu datang akibat kita mungkin, kalau saya boleh kritis ke diri sendiri ya, kita kurang mengenali environment kita. Jadi kita tidak mengenal user ini melakukan apa di Jira, kita tidak mengenal mereka melakukan integrasi apa, atau kita sudah tahu tapi kurang dalam tahunya. Jadi, nah waktu migrasi itu terbukti menjadi salah satu pain point ya kita. Ada kata kita misalnya tahu satu project di Jira itu melakukan integrasi dengan Slack, misalnya dia mengirim notification tertentu, maka kita di migrasi ini juga akan bisa melakukan mitigasi yang lebih proper. Jadi itu challenge yang setelah kita migrasi akhirnya kita belajar preparation itu lebih penting sebenarnya. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomong migrasi ya, memang sebenarnya itu on preparation phase itu memang lebih berat sebenarnya. When we do the actual migration kan biasanya kita talk about like 24 hours atau mungkin 72 jam yang itu over the weekend gitu. Tapi memang sebenarnya lebih berat itu pas kita prepare. Ya, prepare 2 kali untuk execute sekali. Betul. Jadi memang misalnya we need to know our home dulu ya before we try. Jadi memang pas migrasi itu seperti itu. Tapi untungnya waktu itu kita successfully migrate ya Pak. Iya, jadi waktu itu kita challenge-nya memang ada beberapa project yang kita kurang dalam tahunnya. Kita kalau boleh transparan aja ada miss di beberapa integrasi, terutama integrasi yang kompleksitasnya lumayan tinggi melibatkan script writer waktu itu kalau nggak salah. Tahu about scripting add-on ya? Iya, scripting add-on yang cukup kompleks lah. Nah, tapi akhirnya melewati pada saat migrasi itu kita bisa melibatkan usernya langsung. Itu mungkin juga salah satu tips ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melibatkan usernya langsung ke dalam migrasi, terutama kalau Jira project tersebut adalah untuk engineer. Jadi sesuatu yang vital dan mereka pasti mengerti tentang technicalities, tentang integrasinya dengan tool yang mereka pakai sendiri. Jadi pasti mereka akan menjadi kontak point yang sangat membantu dalam migrasi itu sendiri. Jadi itu, jadi mungkin kita bisa bilang our migration is a success. Tapi maksudnya kan kita juga mau tahu juga nih how is the life after the migration. Jadi timnya itu tuh adaptingnya segimana sih? Maksudnya kan kita kadang-kadang takut juga ya. When we talk about moving from on-premise, whether it is data center ataupun itu server, yang pasti kita kelihatan beda banget itu kan UI-nya. UI pasti beda jauh. Ya. Terus itu kan juga ada fitur-fitur tuh. Nah, kalau di OVO itu sendiri, how they are adapting? Oke, OVO mungkin kita bisa bilang sedikit beruntung ya, karena kebanyakan dari pengguna Jira kita itu adalah orang-orang yang mereka sudah terbiasa bekerja dengan Jira setiap hari, dan mereka itu sudah terbiasa melihat sebuah software dan langsung mungkin insting ya, bisa dibilang insting mengenali functionality-nya. Jadi secara pada saat perpindahan itu jujur mereka tidak punya terlalu banyak masalah. Mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan terkait feature baru seperti Jira Automation, Jira Workflow itu. Dan waktu itu ada juga terkait dengan role-based access control yang sedikit berbeda dari Jira Automation. Tapi adopsinya cukup cepat dan mungkin cuma terjadi semacam banyak sekali insiden ya pada 1 atau 2 hari pertama setelah migrasi. Tapi dengan penjelasan yang cukup, dengan melibatkan mereka secara langsung, mereka mengerti dengan cepat dan langsung pada hari itu juga bisa memulai pekerjaan mereka, baik itu yang sekedar tiket aja atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan CI/CD, dengan deployment yang melibatkan integration dengan beberapa software package yang lainnya. Tapi bisa kita bilang transisi mereka cukup smooth ya? Transisinya cukup smooth. Ya, sama juga kalau misalnya kita lihat, maksudnya kan kalau kita ngomongin cloud juga ya, tadi kan kalau misalnya kita ngomong bedanya server, data center ataupun ke cloud langsung itu, selain itu kan juga kalau kita ngomong cloud itu ketika mereka upgrade, we get no control over it.
biasanya kan kayak gitu kan. Ya, Nah, tapi kalau misalnya teman-teman Oppo menyikapi itu gimana? Apakah mereka kesulitan? Misalnya contoh ada menunya tiba-tiba ganti dan berubah gitu kan? ada beberapa kejadian seperti itu. Jadi mungkin karena kalau di cloud roll out dari sebuah feature itu kan otomatis ya, mungkin kita juga nggak diupdate, nggak aware. Tahu-tahu pada suatu pagi kita buka laptop, kita login, feature itu ada. Tapi teman-teman tetap bisa dengan gampang menemukan misalnya semacam artikel atau knowledge base di internet untuk penjelasan feature tersebut. Jadi sumbernya balik lagi ke Atlassian ya yang menjelaskan feature tersebut. Nah, malah beberapa bulan terakhir ini dapat komen dari teman-teman yang mungkin bekerja dengan party lain di luar Oppo ya, dan mereka menggunakan Jira Server. Mereka berbuat kalau Jira Server kok feelingnya udah beda ya, nggak kayak dulu gitu. Jadi mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan Jira Cloud, jadi Jira Servernya itu kelihatan sedikit outdated mungkin ya, kata-kata kasarnya tidak. Tapi kalau kita ngomong Jira Cloud secara tampilan memang mungkin lebih clean, lebih user friendly. Ada beberapa improvement kecil yang membuat lebih apa ya, memberikan summary itu lebih bagus gitu. Jadi kalau tadi ada feature baru di Confluence ya yang bisa dibuat untuk kayak presentation mode gitu, sebenarnya kita juga nggak ragu-ragu untuk mempresentasikan Jira secara langsung ya ke manajemen dalam bentuk Jira gitu, karena sudah cukup representatif di cloud itu. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomong adapting memang jadi pasti ada yang berbeda, dan mungkin itu juga mungkin akan, kalau tadi kan Pak Hedian sempat bilang ya, transisinya kalau di Oppo mungkin akan beda untuk masing-masing. Tapi memang kalau kita ngomong untuk perbedaan fitur sendiri, dari Atlassian pun sebenarnya mereka nyediain seperti knowledge base yang cukup membantu setiap ada update fitur, dan sebenarnya kita bisa support juga if they have any update. Jadi memang untuk proses adapting itu mungkin beda. Tapi memang kalau misalnya setelah migrasi itu kan tadi kita ngomongin soal how they are adapting. Tapi kan maksudnya tadi sebenarnya mungkin sempat dibahas juga ya pada waktu bagian sebelumnya, what Oppo consider before they are moving to cloud. Sebenarnya lebih ke arah alasannya Oppo want to focus on what really matters. Benar, Nah, ya. jadi ketika sudah migrasi, apakah itu menjadi suatu benefit yang benar-benar dirasakan oleh Oppo? Ya, tentu saja. Itu sebenarnya satu atau nggak perlu menunggu lama ya, gitu kan ya. Jadi 1 minggu atau 2 minggu setelah migrasi pun itu kita bisa melihat dari tiket, misalnya tiket tim database gitu ya, itu menurun lumayan lah. Mungkin kita juga nggak contribute banyak ke tiket mereka sebelumnya, tapi bisa kelihatan bahwa ada penurunan 2-3% jumlah tiket ya melibatkan server-server Jira. Terus kita juga nggak perlu worry tentang paging, terus terutama kalau misalnya ada ketahuan ada attack di kita, itu yang kita lakukan hanya mengamankan Jira instance kita, jadi kita tidak perlu worry tentang server, tentang misalnya VPN kita apakah perlu di patch, apakah perlu di update, itu sesuatu yang kita tidak pikirkan lagi. Setelah moving ke cloud, kita hanya pastikan Jira kita aman, data kita aman, dan menggunakan IGP, identity provider yang bagus. Sejauh ini hanya itu saja sih. Ya, jadi memang secara benefit itu jadinya emang Oppo mengalami penurunan jumlah tiket yang related to infrastructure. Ada ke maintenance. Jadi secara maintenance-nya memang, jadi waktu itu kalau nggak salah kita sempat sharing juga kan memang jadinya Oppo bisa fokus akses manajemen kayak gitu-gitu ya. Jadi Benar. Dan mungkin satu lagi yang berita bagusnya adalah teman-teman juga jadi lebih aktif di Jira ya. Mungkin mereka jadi gini, beberapa user kita, bahkan user-user yang non technical itu mulai menunjukkan interest untuk pakai Jira. Jadi kita nggak ngomongin tim DevOps atau tim InfraOps atau lain-lain, tapi lebih ke misalnya legal atau misalnya tim customer experience kita, mereka tertarik di Jira, dan pada saat kita onboard mereka di Jira, mereka langsung comfortable di situ. Jadi ini mungkin tim-tim yang sebelumnya menggunakan package lain, misalnya Sandesk atau boleh sebut kompetitor gitu. Nah itu mereka langsung dapat immediate benefits dari Jira. Jadi sebenarnya kita
juga kurang tahu ya, mungkin apakah itu UI-nya, apa UX-nya, apa easy of access, tapi adopsinya jadi lebih cepat di organisasi kita. Jadi kita melihat dari banyaknya jumlah project, kita melihat dari peningkatan jumlah user, dan kita melihat juga dari banyaknya aplikasi yang diintegrasikan ke dalam Jira itu sendiri. Jadi memang secara interaksi dan secara user activity memang cukup naik ya. Jadi Meningkat, mereka lebih ya. engage. Benar. Baiklah. Jadi berarti anggaplah kita bisa mengenang migrasi kita dengan baik ya, on positif. Amin. Amin. Oke, baiklah. Jadi thank you untuk sharingnya, Dian. Jadi kita udah bahas soal gimana pengalaman kita, bagaimana pengalamannya OVO on cloud media network dan itu ya. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada nasihat-nasihat mungkin yang mau ujangan-ujangan diberikan? Mungkin kepada yang sudah merasakan iya, migrasi. yang sudah merasakan migrasi dan sudah merasakan di cloud itu kayak gimana sih gitu. Mungkin nggak banyak ya, jadi sekali lagi preparation is everything. Kita waktu itu menghabiskan banyak sekali waktu di preparation, kalau bisa dibilang migrasinya 2 hari lah, Iya. 2 kali 4 dan 2 kali 24 jam. Tapi preparation kita itu waktu itu 3 minggu lebih, atau mungkin hampir 1 bulan ya, Untuk 1 kali migrasi sebulan. untuk 1 kali migrasi. Jadi kita sampai mewawancarai setiap Jira project owner tentang Jira mereka. Kita pengen tahu integrasi apa, kita pengen tahu mereka cara pakainya gimana, jumlah tiket berapa, seperti itu. Nah, itu bagian dari preparasi. Impact-nya adalah pada saat migrasi itu kita jadi tahu mana yang diprioritaskan. Jadi mana Jira project yang kecil, mana yang besar yang membutuhkan perhatian ekstra. Jadi preparation is everything. Terus juga menurut saya penting adalah sebagai Jira atau Confluence Administrator itu kita harus kenal instance kita, sangat-sangat kenal. Jadi kita tahu, misalnya kalau teman-teman semua masih memakai Jira Server atau Jira Data Center, pastikan tahu integrasinya apa, pastikan tahu kalau ada log yang perlu diperhatikan, behavior user. Semakin kita tahu, maka kita bisa semakin mitigate dengan lebih baik ya isu-isu yang mungkin muncul pada saat migrasi. 2 itu aja sangat-sangat menolong. Ya. Jadi memang intinya by the end of the day, preparation is important. As long we prepare well, sebenarnya Ya. kita bisa Ya. migrasi sendiri. Itulah. Terima kasih Pak Yardian. Terima kasih waktunya, Terima kasih teman-teman.